kalau kita lihat secara visual, fisiknya itu dia akan berbeda dengan yang lain. Jadi dia nanti bisa, kantong telur itu bisa memanjang. Jadi konstruksi kolam induk ini kalau pengalaman saya, mau di atas mau di bawah sebenarnya tidak ada perlakuan khusus di sana. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kepadatan penempatan induk di kolam. Perkenalkan, nama saya Haris. Jadi saya selaku owner rumah lele Haris di Desa Gadungan. Bagi kawan-kawan yang ingin main ke sini, kita sama-sama belajar, boleh silakan di Gmap, di search rumah lele Haris. Itu terbuka bagi kawan-kawan, konfirmasi dulu lebih baik. Jadi saya mulai menggeluti usaha lele ini, pembenihan lele ini mulai tahun 2020, sekitar pertengahan tahun bulan Juni. Itu awal saya mulai dari 4 kolam, ukuran 23 x 4. Saya belajar di situ. Kebetulan dari sekian banyak peluang usaha yang bisa dihandle di rumah, itu adalah peluang usaha pembenihan lele. Di samping itu juga ini bentuk pengabdian saya ke masyarakat untuk menyediakan benih lele, seperti itu. Saya mulai di 2020 dulu dari 4 kolam. 4 kolam ini pun kolam tua peninggalan dari orang tua dulu. Nah, itu saya mulai geluti, saya mulai minta pembinaan ke Dinas Perikanan, saya minta ke PPL sebelumnya, sehingga saya bentuk kelompok bersama kawan-kawan, jadilah kelompok Muda Manunggal Mukti Gadungan. Itu saya mulai dapat banyak ilmu, banyak masukan. Nah, itu yang bikin salah satu usaha saya alhamdulillah jadi lumayan berkembang. Jadi alhamdulillah sekarang ini ada 18 kolam yang kami handle untuk dibudidayakan ikan. Produksi sebelum tambah kolam ini dulu ya berkisar 200 ke 400 ribuan. Pernah sekali waktu lebih dari itu ya, cuman jarang-jarang. Nah, itu pun kita evaluasi terus untuk induknya, Pak. Jadi kita produksi benih ini memang asal muasalnya kan dari induk lele. Induk ini yang kami harapkan betul-betul sebenarnya dari kita evaluasi terus-menerus. Dari induk yang awalnya induk umum kita beli di pasaran harga kiloan 20 ribuan, 25 ribu. Begitu kita coba induk yang dari BBI Pari, induk mutiara, ternyata hasilnya bagus. Monggo kawan-kawan yang lain yang ingin mencoba, bandingkan sendirilah kelebihannya pakai induk mutiara, nanti untuk anakannya seperti apa. Jadi untuk awal-awal dulu tahun 2020 saya untuk pembenihan ini seneng pakai pemijahan alami. Nah, itu pemijahan alami kita siapkan untuk betul-betul. Cuman salah satu kelemahannya kadang kita nggak pernah tahu kondisi sperma pejantan seperti apa. Jadi dulu pernah terakhir saya bikin pemijahan alami itu 4 kolam, hasilnya bonur semua. Ternyata telurnya bagus, ternyata masalahnya di pejantan. Nah, semenjak saat itu saya mulai belajar bagaimana pemijahan secara stripping atau buatan. Karena dengan kita pemijahan buatan, kita bisa memastikan kondisi sperma ini seperti apa. Jadi kalau kita kebanyakan sering bicara soal kondisi telur bagaimana, cobalah sekali waktu kita bicara tentang sperma yang bagus ini bagaimana. Jadi kita untuk kriteria calon induk walaupun itu mutiara, sebenarnya saya lebih senang milih kalau boleh milih. Kecuali kalau memang adanya itu ya mau gimana lagi.
Jadi ada beberapa calin itu kalau kita lihat secara visual, fisiknya itu dia akan berbeda dengan yang lain. Jadi dia nanti bisa, kantong telur itu bisa memanjang dari depan ke belakang ini, katakan sama-sama 1 kilogram induk. Itu nanti yang induk mutiara biasa mungkin menghasilkan telur ya 1 on lebih sedikit. Tapi ketika ini ketemu yang pilang kita yang bagus itu, bisa jadi 3 on telurnya. Perbedaan itu ada di sirip sebenarnya. Kita untuk detailkan gimana ya? Jadi jarak antara kepala dengan sirip atas itu biasanya agak panjang, agak jauh gitu. Jadi itu untuk yang betina seperti itu. Yang kita untuk niteni telur ini seberapa kapasitasnya. Lah untuk yang pejantan kita masih apa ya? Kalau saya masih tergantung di proses pembudidaya atau pemeliharaan harian seperti apa. Jadi konstruksi kolam induk ini kalau pengalaman saya mau di atas mau di bawah sebenarnya tidak ada perlakuan khusus di sana. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kepadatan penempatan induk di kolam. Jangan sampai terlalu padat. Jadi kalau saya sendiri untuk evaluasi kolam 1 meter persegi 1 kali 1 kedalaman 80 cm itu biasanya saya isi maksimal induk 25 ekor untuk bobot 1 kg. Jadi induk lele ini sendiri kebutuhannya tidak sekedar dia makan, tapi dia juga butuh ruang untuk bergerak begitu. Pengalaman pernah diisi 50 ekor, hasilnya nggak maksimal. Jadi untuk induk pejantan, karena saya tipe ini memperhatikan lingkungan Pak ya. Untuk lingkungan di sini ini, kalau saya perhatikan untuk kondisi air kolam induk sebaiknya seminggu sekali diganti. Atau maksimal 2 minggu lah. Cuman kalau saya kebiasaan 1 minggu sekali saya ganti total. Nah, karena resiko diganti total otomatis air jernih. Kalau itu nanti ada pejantan campur di kolam betina, dikhawatirkan terjadi pemijahan yang tidak disengaja atau tidak diinginkan. Maka saya induk pejantan, saya pisah kolamnya dengan yang betina. Karena faktor itu saja sih. Jadi untuk saya karena kebiasaan ganti air induk 1 minggu sekali, otomatis air jernih. Nah, itu saya lakukan penggantian air itu di sore hari. Jadi ganti total air sore hari, habis itu langsung kasih pakan. Cara saya untuk treatment airnya seperti itu. Begitu nanti dikasih pakan, otomatis warna air itu nanti tidak akan bening dan dia sudah mulai jadi apa istilahnya banyu dadi. Seperti itu Pak. Nah untuk probiotik yang saya pakai, saya lebih cenderung suka kasih ke pakan, campur pakan daripada dicampur ke kolam. Saya kira lebih boros tuh nanti, karena saya sering ganti air induk gitu. Untuk treatment pakan ini kadang-kadang setiap orang beda-beda pakem ya. Jadi kalau saya di sini bukan bermaksud menggurui, saya lebih suka treatment itu menyesuaikan musim. Jadi kalau musim penghujan, saya biasanya kasih pakan induk seminggu 2 kali cukup. Tapi pemberian pakan sekenyangnya ketika musim penghujan. Ketika musim kemarau dengan perubahan suhu yang fluktuatif seperti ini, ternyata metode pemberian pakan seperti itu kurang efektif. Yang saya perhatikan di sini untuk musim kemarau itu lebih bagus pakan setiap hari. Jumlah nggak usah terlalu banyak. Jadi kalau di musim penghujan tadi, misalkan dalam 1 kali pemberian pakan habisnya 3 kilo katakan, seminggu 2 kali katakan 3 hari sekali 3 kilo. Kalau di musim kemarau ya tinggal dibagi saja. 3 kilo itu setiap hari 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Nah ini ternyata permintaan dari ikan lele itu sendiri seperti itu, minta beda di musim kemarau. Jenis pakan yang saya pakai, kebetulan saya penganut 100% full pellet. Jadi saya tidak pernah pakai pakan alternatif. Jadi pernah berapa kali saya bandingkan antara induk dipakan full
ikan air laut tanpa pelet, kemudian pelet dicampur dengan pakan alternatif ikan laut, dibanding juga dengan full pelet. Ternyata hasilnya masih bagus yang full pelet. Cuman saya sendiri untuk treatment pelet, kebetulan saya seneng tambah vitamin untuk induk. Monggo kawan-kawan terserah lah. Bagi saya yang penting di dalam pemberian pakan induk itu sendiri, di samping vitamin dikasih juga herbal. Saya seneng kasih kunyit. Ya karena saya seneng eksperimen, Pak. Jadi dari dasar eksperimen terkait induk ini kan ibarat mesin produksi ya bagi kita ini. Penyedia benih ini. Jadi pernah saya katakan ini full pellet. Antara full pellet aja tanpa vitamin, tanpa apapun, dibanding dengan ditambah vitamin, dibanding juga dengan ada vitamin dan herbalnya, ternyata hasilnya signifikan juga. Nah itu makanya di sini ya mudah-mudahan jadi wakaf ilmu lah buat kawan-kawan. Sebaiknya di dalam pemberian vitamin dan pelet juga ada herbal yang ditambahkan. Nah, cuman untuk penambahan herbal kunyit jangan pas dicampur dengan probiotik. Karena itu sifatnya kunyit kan antibiotik. Ketika tambah probiotik ya bakteri probiotiknya mati malah. Jadi misalkan hari ini dikasihkan kunyit, untuk probiotiknya pemberian besoknya. Seperti itu. Jadi saya untuk campuran kunyit di dalam pakan, saya kira-kira kunyit yang sudah kering jadi bubuk itu saya ambil 2,5 gram, saya campur air, kemudian saya tambahkan untuk pakan induk 1 kilogram. Tuh, jadi itu yang dosis, saya kira dosis ideal segitulah. Mau diperbanyak monggo, cuman ya monggo diperhatikan sendiri-sendiri lah. Khawatirnya begitu kebanyakan kunyit nanti nafsu makan induk malah semakin besar, dia minta makan semakin banyak. Jadi pemberian kunyit ini sendiri kaitannya dengan ini Pak, kita belajar sedikit tentang, sebenarnya ini dijelaskan oleh kawan-kawan dari dinas harusnya. Contohnya begini, induk itu untuk menghasilkan telur, dia butuh hormon untuk merangsang pertumbuhan telur atau produksi telur. Nah, hormon ini sendiri, penyeimbang hormon atau penstabil hormon itu adanya di mana? Kan ada di liver. Nah, penambahan kunyit ini sebenarnya adalah untuk supaya liver induk lele ini kondisinya bagus, Pak. Jadi ketika livernya bagus, diharapkan itu kondisi hormon di induk lele betina ini juga bagus. Akhirnya dia mampu produksi lebih bagus lagi untuk telurnya. Kira-kira begitu. Jadi gini loh Pak, kalau saya kebetulan tipe orang bukan penganut pemerhati kematangan gonad. Kalau saya lebih suka ke pemeliharaan induk, berapa sih waktu ideal pemeliharaan induk itu. Jadi sebenarnya kan kita untuk budidaya pembenihan lele ini kan waktunya bukan 2-3 bulan. Ya oke lah, untuk pembenihan lele mulai dari kita pemijahan sampai panen kira-kira ya 2-3 bulan lah. Sebenarnya kan kerja kita nggak itu. Kita namanya budidaya pembenihan lele itu kan ada kerja yang nggak kelihatan. Kerja apa itu? Yaitu kerja persiapan induk supaya dia oke. Nah, idealnya ini induk ini kita pelihara 6 bulan. Nah, kolam saya kenapa saya bikin kotak-kotak banyak itu supaya saya tahu jadwalnya Pak. Oh, bulan ini saya pijakan di kolam ini karena ini sudah waktunya. Jadi saya nggak pernah lihat kematangan gonadnya apa tidak. Tapi kenyataannya ketika umurnya cukup, pemeliharaan anakan atau beyong ini ternyata juga mudah. Dia nggak gampang sakit, nggak gampang stres, dia lebih tahan penyakit segala macam. Kira-kira begitu Pak. Katakan kolam nomor 1, induk nomor 1 ketika hari ini saya pijahkan, jadi ini akan terpakai lagi kapan? Paling cepat 6 bulan lagi. Makanya kolam saya sekat-sekat, itu tujuannya untuk jadwal itu tadi. Jadi kalau saya gini Pak, ada sekat itu minimal ada 4 sekat kalau saya. Kenapa 4 sekat? Katakan nomor 1, 2, 3, 4.
Ketika satu ini dipijakan hari ini, berarti untuk 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan kan kolam nomor 2, berikutnya kolam nomor 3. Sebenarnya dari kolam nomor 3 bisa kembali lagi ke kolam nomor 1 karena sudah 6 bulan. Tapi saya siapkan kolam keempat. Ini untuk apa? Untuk cadangan, Pak. Nah, ini jaga nih kalau ternyata jadwalnya yang itu tadi meleset, nah ini masih ada. Jadi cadangan ini perlu. Ya nomor 1 itu. Yang kedua, penting juga bagi kita manajemen, yaitu tadi manajemen air sama pakan. Kalau itu manajemen kita tertata bagus, insya Allah kok di musim kemarau induk kita ready terus. Apalagi kalau kita benar pakai mutiara. Pengalaman saya pakai induk mutiara ini, dia nggak kenal musim, Mbak. Jadi di antara musim penghujan sama kemarau itu nggak ada beda, isi terus. Nah, itu tinggal ya itu tadi. Kalau saya kan programnya ya sudah induknya mutiara, sertifikat, kemudian dari pemelihara induk untuk treatment airnya saya penggantian air seminggu sekali. Jadi mau musim penghujan atau kemarau ya emang biasa saya streskan seperti itu. Jadi ketika pergantian musim ya insya Allah nggak stres dia. Jadi kalau seperti itu saya lebih milih off sih sebenarnya, Pak. Jadi pernah kejadian setahun yang lalu itu tapi ini bukan karena kesiapan induk, ini karena ada keteledoran saya di pemijahan. Jadi waktu itu saya waktu pemijahan stripping ada sedikit keteledoran, kekeliruan waktu pencampuran sperma. Nah ini ternyata pengaruh akhirnya banyak bonor, Pak. Banyak bonor karena kolam induk yang dijadwalkan 2 bulan lagi, saya nggak berani maksakan, ya sudah, akhirnya sempat off 2 bulan itu, nggak mijakan lagi. Kalau secara teoritis dari dinas itu kan ketika kita lihat sertifikat asal induk, itu kan umur efektif induk itu 2 tahun, Pak. 2 tahun sejak dipijahkan. Kalau saya sendiri pengalaman 2 tahun itu bisa lebih. Jadi bobot induk hampir 3 kg itu masih produktif dan telurnya masih luar biasa bagus. Dan itu saya masih pakai, yaitu jadwal 6 bulan sekali dipijahkan. Makanya dulu ketika saya pakai induk bobot 1 kiloan kira-kira 4 ekor untuk ngisi 1 kolam, itu ketika saya punya mutiara yang bobot hampir 3 kg itu cukup 1 ekor tuh setara dengan yang bobot 1 kg 4 itu. Hasil telurnya, bobot telurnya ketika kita timbang. Jadi kalau kita memang lihat kondisi induk, katakanlah ini ngomong induk umum ya, kita bukan induk mutiara, induk umum biasanya memang dipijahkan sekali, 2 kali, 3 kali masih bagus. Ketika masuk 2 tahun, kadang dia kita pelihara sekian bulan sudah nggak ada tanda-tanda hasil telur. Nah itu yang segera diafkir. Kalau kebetulan saya selama pakai mutiara itu kok habis dipijahkan hari ini, kemarin 2 minggu yang lalu, itu ketika pakannya rutin 2 minggu udah kelihatan ngisi, 1 bulan udah kelihatan perutnya udah gembung lagi gitu. Jadi saya senangnya pakai induk mutiara itu seperti itu. Nah, beda dengan yang sangkuriang. Mungkin sangkuriang di sini ini saya nggak tahu, kurang cocok apanya. Jadi ketika dipelihara persis sama dengan mutiara tadi, hasilnya nggak sebagus mutiara. Anakan juga gitu, anakan dari sangkuriang kalau di sini kita paksakan pelihara, kayaknya lebih banyak makan obat daripada makan pakan. Jadi untuk penggantian induk, Pak, saya selalu kontak dengan BBI Pare. Jadi BBI Pare ini penyedia induk mutiara ini, saya kira saya juga sempat tanyakan ke Pak Nur dulu, Pak Nur Hafid. Jadi sebaiknya di mana, Pak, beli induk ini? Udah, Pak, kita sediakan di BBI. Oke, makanya saya untuk beli induk mutiara yang kemarin beli itu ya di BBI Pare lagi, gitu, Pak. Ya memang yang namanya calin tuh bobotnya kan masih kecil-kecil, Pak, rata-rata 3 on gitu. Ya kita pelihara supaya dia nyampe di bobot 1 kilo ini ya rata-rata 6 bulan lebih sedikit, dengan frekuensi pakan harus tiap hari ketika calin sampai jadi induk perdana ini.
Jadi itu pun umumnya induk perdana mutiara tuh ketika induk yang lain lah, ketika bahasanya tembean itu kan rata-rata dibuang atau kualitasnya nggak seberapa bagus. Tapi alhamdulillah ketika calinnya kita pelihara dari awal sampai jadi induk, itu tembean tuh nggak usah dibuang, itu bagus kok. Sepengalaman saya pakai mutiara. Jadi saya beli di BPI Pare, wah saya lupa berapa bulan yang lalu itu saya beli 1 set lagi. Itu ya lumayan lah Pak. Ya memang belum seperti yang dulu hasilnya karena memang masih perdana. Tapi hasil dari kemarin yang saya perhatikan, senengnya untuk induk mutiara pejantan, utamanya pejantan, itu kantong sperma itu penuh Pak. Jadi kantong sperma sudah besar, penuh, panjang. Jadi pengalaman saya dulu itu 1 ekor pejantan itu untuk membuahi 20 ekor telur dari 20 ekor betina itu masih mampu dan hasilnya bagus. Sekarang kemarin saya beli terakhir 800.000, ya 800 ribuan. Jadi saya selalu ini Pak, selalu regenerasi yang paling cepat tuh beli pejantan. Jadi memang pejantan ini bagi saya penting. Jadi misalkan hari ini saya ngecek jumlah pejantan indukan saya ini ada berapa, kemudian saya hitung kalau dalam 6 bulan atau 8 bulan ke depan sudah habis, hari ini saya sudah harus beli lagi gitu. Jadi untuk indukan ini sendiri pemeliharaannya lebih lama daripada betina. Kalau betina dari calin kita beli kira-kira 6-8 bulan sudah siap. Kadang betinanya belum, pejantan belum siap. Pejantan lebih panjang lagi, bisa 10 bulan, 1 tahun gitu Pak. Jadi saya senengnya gini Pak, pengalaman kemarin saya pakai pejantan sembarang lah ya, pejantan sangkuriang kemarin. Pejantan sangkuriang itu saya pemijahan 30 ekor betina, saya harus sembelih 7 ekor pejantan sangkuriang. Saya nggak tahu metode saya yang keliru apa gimana untuk memelihara induk, tapi kantong spermanya induk itu kecil, nyelirit, udah gitu nggak seberapa putih, itu kurang. Akhirnya ya terpaksa sembelih cukup banyak, 7. Itu kalau, nah sekarang saya udah punya mutiara. Pemijahan terakhir saya 25 ekor betina, saya 1 ekor pejantan mutiara. Terkait dengan penyakit yang dihadapi pembenih. Nah ini pengalaman pribadi Pak, ini sharing saja. Jadi dulu sebelum saya kenal indukan mutiara ini, bicara penyakit itu silih berganti antara sirip merah, Aeromonas, kemudian jamur, jadi belang ekor gitu, macam-macam lah. Itu silih berganti sampai obat dulu mulai dari Inrofloc, ada yang kasih saran Sportetra, ada yang kasih saran antibiotik untuk orang TBC, Clindamycin. Itu macam-macam saya pernah praktek. Dan memang buat pengobatan berhasil. Cuman yang saya mau rekomendasikan di sini, kalau bisa dicegah, kenapa harus sakit dulu? Cara pencegahannya gimana? Jadi ketika kita pilih indukan yang bermutu, katakanlah mutiara ini, kemudian memelihara indukannya bagus, nggak kena parasit, nggak kena penyakit. Kok yang saya alami ini ketika mutiara ini saya pijahkan Pak, benihnya itu atau anakannya ini, yang namanya obat itu saya sampai hampir lupa. Jadi ya alhamdulillah hampir tanpa penyakit itu. Kalaupun ada tanda-tanda kayak hampir sakit gitu ya, kayak gantung gitu, cukup saya puasakan 1 hari gitu, kolam gosok, dipuasakan 1 hari, besoknya pakan udah normal lagi. Jadi kalau ditanyakan tentang penyakit apa dan treatmentnya bagaimana ini, ya saya mohon maaf, saya kurang berkompeten Pak, kira-kira begitu. Jadi kalau harapan saya begini Pak, bentuk perhatian induk, perhatian dari dinas yang kami harapkan, seperti saya sampaikan tempo hari ke Pak Nur, Pak, sebaiknya untuk program pengadaan induk mutiara ini benar-benar diperhatikan. Kenapa? Saya sebenarnya kasihan ke kawan-kawan, ya terutama di kelompok saya, yang mereka jatuh bangun,
pakai indukan sembarangan. Akhirnya kan habis uang banyak, bahkan modal nggak kembali, BPKB nggak keambil segala macam, ya kan kasihan. Dan pangkal utamanya sebenarnya yaitu tadi di induk. Kalau saya tarik garis benang merahnya itu pangkalnya itu di induk. Maka saya berharap Dinas Perikanan Kediri ini bisa menyediakan induk berkualitas. Bukan katanya, tapi yang sudah dipraktekkan, sudah dipakai di sini terbukti bagus, Pak. Itu mohon diperbanyak. Jadi kayak kemarin kita sempat dapat kabar santer, oh ini induk Sangkuriang bagus. Ketika dibawa ke sini ternyata ya nggak sebagus yang diceritakan. Harapan saya yang sudah bagus di sinilah itu sebaiknya diperbanyak, Pak. Ada pengadaan banyak lagi supaya apa? Supaya harga calin ini ya nggak semahal sekarang lah. Biasanya nggak ngomong mahal, cuman relatif lah itu buat kawan-kawan yang biasa beli indukan siap ija bobot 1 kg. Biasanya per kilo harganya ya 35.000. Itu pun sudah gendong telur. Sementara beli calin bobot 3 on belum apa-apa, harganya 55.000. Nah itu kan akhirnya karena disparitas harga itu kawan-kawan mending sing biasa-biasa. Padahal efeknya di panennya. Jadi memang kami sendiri, Pak, selaku pembudidaya di tingkat bawah ini kan para kelompok-kelompok pelaku-pelaku ini sebenarnya sangat mendukung program Kediri menjadi sentra pembenihan ikan. Akan tetapi hal vital yang menjadi pokok dasar, pondasi supaya itu berhasil adalah benar-benar kita butuh indukan yang benar-benar berkualitas. Di mana indukan berkualitas nanti menghasilkan anakan yang berkualitas. Ciri khas anakan berkualitas itu anakan yang katakan tidak kenal obat lah itu nanti. Tiba-tiba panen. Ibaratnya seperti itu, Pak. Ya mohon itu yang diperhatikan ke depan aja. Jadi buat kawan-kawan pemirsa channel ini yang ingin belajar, ingin sukses di budidaya lele, saya harapkan tidak hanya di Kediri, dimanapun berada silakan berani main ke Dinas Perikanan terdekat. Di sana nanti panjenengan semua akan dapat pembinaan, akan dapat pengarahan, dapat tunjuk untuk langkah-langkah ke depan seperti apa. Dan semoga pengalaman saya yang 2020 seperti itu bisa nular juga kawan-kawan. Jadi Dinas Perikanan hari ini sangat open ke kawan-kawan semua, ke pemirsa semua yang ingin belajar. Jangan hanya mandek dilihat di YouTube atau di TikTok, tapi datanglah ke para pembudidaya yang lain dengan difasilitasi bapak-bapak penyuluh dari Dinas Perikanan. Seperti itu. Saya Zakaria Haris. Terima kasih sudah menonton channel Bicara Ikan. Inilah inspirasi usaha perikanan versi saya. Terima kasih, salam sukses.